tematik, pembelajaran berbasis TIK. Sehingga kita sekarang sudah mencoba bagaimana bentuk program dari TIK dalam pembelajaran itu, yaitu dengan adanya Zoom, Google Meet hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kemajuan TIK itu makin lama makin pesat, dan kita sebagai pendidik bagaimana kemajuan TIK itu kita manfaatkan dalam proses belajar kita. Jadi salah satu dari efek baik dari pandemi adalah membiasakan kita, memaksa kita untuk bisa memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Dan pada sore hari ini sudah kita buktikan bahwa dengan menggunakan teknologi atau TIK tidak ada lagi batasan ruangan waktu, tanpa harus meninggalkan tugas, tanpa harus meninggalkan rumah. Kita masih bisa saling berbagi, tidak hanya di provinsi kita, tapi juga bisa mendengarkan atau belajar dan berbagi dari 3 provinsi sekaligus. Kalau misalnya kita hitung mau secara tatap muka ini kayaknya butuh biaya dan butuh usaha yang luar biasa. Tapi dengan bantuan teknologi semua bisa kita manfaatkan. Saya menampilkan video pembelajaran yang melihatkan bahwa pada saat memasak awalnya, misalnya kita bikin sayur, awalnya itu dia sudah mendidih. Ternyata setelah itu kita berikan garam. Kenapa dia tidak mendidih lagi? Kenapa gelembung-gelembung airnya itu tidak ada lagi? Nah, itu yang menjadi stimulus atau masalah yang akan dihadapi kepada siswa nanti. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini siswa dibantu dengan lembar kerja peserta didik yang telah saya rancang sendiri. Namun belum saya upload ke PMM, masih saya gunakan sendiri. Semoga nanti saya upload. Kemudian dari sini mereka dibantu oleh rangkaian-rangkaian pertanyaan yang harus mereka temukan. Kemudian langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Nah, di sini baru mengumpulkan informasinya itu menggunakan platform portal Rumah Belajar. Mereka saya arahkan untuk mengakses Rumah Belajar. Yang digunakan di sini yaitu sumber belajar. Mereka bisa membaca materi ajar yang berhubungan dengan kenaikan titik didih larutan. Kemudian berhubung juga nih di sekolah saya, labornya ada, alatnya ada, tapi khusus untuk kenaikan titik didih ini ada beberapa alat dan bahan yang belum mencukupi sehingga belum bisa praktikum di labor. Kemudian di sini untuk memberikan pengalaman kepada siswa tersebut bagaimana bentuk nanti perubahan titik didihnya, saya di sini memakai konten Lab Maya. Oke, dari salah satu fitur portal Rumah Belajar tadi adalah konten Lab Maya, di mana walaupun tidak bisa langsung sendiri ke laboratorium, tapi kita bisa melihatkan kepada siswa bahwa sebenarnya seperti ini kalau seandainya kita melakukan praktikum, dan akan lebih baiknya jika mereka praktikum langsung. Di sini yaitu kenaikan titik didih larutan. Bagaimana cara kerjanya? Di sini ada air, ini sebagai pelarut, nanti ini zat terlarutnya dari sini kita masukkan. Kemudian di bawah juga ada pemanasnya. Di sini juga nanti kalau seandainya kita isikan air. Dan ini adalah termometernya, berarti sebagai pengukur suhu. Pertama, seandainya kita akan mengambil zat pelarutnya itu air, di sini tertera informasi tentang air, yaitu rumus kimianya H2O. Kemudian titik didih molalnya 0,52 derajat Celcius, mol min 1, masanya gini, dan titik didih cairannya itu 100. Seandainya di sini kita mau mengambil air, kemudian zat terlarutnya di sini kita pakai asam klorida, berarti massa airnya di sini kita pakai 587 gram. Kemudian zat terlarutnya yaitu 50 gram. Nah, ternyata ini suhu awalnya yaitu 25 derajat Celcius. Seandainya nanti kalau kita gabungkan dan kita lakukan pembakaran,
Di sini kita bisa atur pembakarannya kecil, sedang, atau besar. Kalau seandainya dia kecil, kita lihat ternyata suhunya nanti adalah 80 sekian. Ini terus naik sampai ini 102,06 ya Bapak Ibu, yang paling tingginya. Lakukan praktikum ya, jadi tepatnya di situ praktikum ya. Maka kembali lagi kepada LKPD yang telah disediakan, yaitu mereka mengolah data secara berkelompok dari praktikum yang telah mereka lakukan tadi. Berarti mereka bisa mencari berapa molalnya, berapa kenaikan titik didihnya, dan hal lainnya nanti yang bisa dibolak-balik dari soal. Setelah mereka mendapatkan mengolah data dan dapatkan hasil, baru mereka mengkomunikasikan di sini, yaitu mereka akan tampil secara berkelompok untuk mendapatkan mengkomunikasikan hasil mereka dapatkan dari praktikum tadi. Kemudian setelah dikomunikasikan, berarti langkah terakhir dari discovery ini adalah generalisasi, bagaimana penyamaan dari perspektif dan meluruskan mungkin ada beberapa konsep yang kurang tepat oleh peserta didik yang kita dapatkan. Demikian presentasi saya tentang praktek baik menggunakan discovery learning.